Go. Gue merekam. Udah, Bre. Baik, jadi pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang VR dan AR. Kelompok kami terdiri dari saya, Ibrani Pakpahan, nomor absen 17. Saya Karwelsa Junior, absen 12. Saya Nikoma Angget Sifatmi, nomor absen 14. Saya Fatwa Nugraha Nur Hakim, absen 9. Saya Dwi Ramanda, absen 28. Dan materi pertama akan dibawakan oleh Rama. Jadi saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara AR dan juga VR. Berikut hubungan VR dan juga AR. Realitas virtual atau VR dan augmented reality atau AR memiliki potensi menarik di masa depan hidup, pemasaran, e-commerce, pendidikan, dan banyak bidang lainnya. Kedua teknologi ini dikenal karena pengalamannya yang diperkaya, yang menyatukan dunia virtual dan dunia nyata dengan visual tiga dimensi yang disempurnakan. Meskipun mudah untuk menciptakan keduanya, ada beberapa perbedaan yang signifikan. Selanjutnya, ada perbedaan antara keduanya. Yang pertama, AR menggunakan pengaturan dunia nyata, sementara VR sepenuhnya virtual. Yang kedua, pengguna AR dapat mengontrol keberadaan mereka di dunia nyata. Yang ketiga, pengguna VR dikendalikan oleh sistem. Yang keempat, VR membutuhkan perangkat headset, tetapi AR dapat diakses dengan smartphone. Yang kelima, AR meningkatkan dunia maya dan nyata, sementara VR hanya meningkatkan realitas fiksi. Selanjutnya, akan melanjutkan saya. Baik, selanjutnya augmented reality atau AR hanya menambahkan lapisan dunia nyata. Artinya, orang masih dapat berinteraksi dengan lingkungan fisik dengan mendapatkan informasi tambahan dari perangkat atau aplikasi augmented reality mereka. Sedangkan realitas virtual menggantikan visi Anda. Augmented reality menambahnya. Perangkat AR seperti Microsoft HoloLens dan berbagai kacamata pintar tingkat perusahaan bersifat transparan, memungkinkan Anda melihat segala sesuatu di depan Anda seolah-olah Anda mengenakan kacamata hitam yang lemah. Teknologi ini dirancang untuk menggerakkan bebas sambil memproyeksikan gambar ke apapun yang Anda lihat. Konsepnya meluas ke smartphone dengan aplikasi dan game seperti Pokemon Go yang menggunakan kamera ponsel Anda untuk melihat lingkungan Anda dan menambahkan informasi tambahan di atasnya di layar. Baik, cari grafiknya dengan saya. Selanjutnya adalah VR. Jadi, VR atau biasa disebut dengan virtual reality adalah dunia buatan yang diciptakan oleh komputer dan dirasakan oleh indera manusia dengan bantuan perangkat khusus seperti helm dan kacamata. Jadi, VR atau headset VR atau biasa disebut VR box sepenuhnya mengambil alih penglihatan Anda untuk memberi kesan bahwa Anda berada di tempat lain. HTC Vive Cosmos, PlayStation VR, Oculus Quest, Valve Index, dan headset lainnya buram menutupi sekeliling Anda saat Anda memakainya. Jika Anda memakainya saat mematikan, Anda mungkin mengira mata Anda ditutup. Baik, untuk game maupun aplikasi, virtual reality menggantikan sekeliling Anda, membawa Anda ke tempat lain, di mana Anda secara fisik tidak masalah. Seperti contoh di dalam game, Anda mungkin duduk di kokpit, tapi bisa menjadi seorang petarung dalam bintang. Seperti dalam aplikasi juga, Anda dapat melakukan tur lokasi yang jauh secara virtual, seolah-olah Anda berada di sana. Ada banyak kemungkinan di VR, dan semuanya melibatkan penggantian semua yang ada di sekitar Anda dengan sesuatu yang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan implementasi dari VR dan AR dalam mendukung penjualan e-commerce. AR.
Brand Makeup Channel memiliki teknologi AR bernama Channel Lip Scanner. Pelanggan dapat melakukan scan wajah di kamera mereka. Setelah itu, mereka akan mendapatkan rekomendasi lipstick yang cocok dengan wajah mereka. VR. Perusahaan mobil Kia menerapkan teknologi VR menggunakan kacamata VR dan aplikasi e-commerce Kia. Pelanggan bisa melihat semua tipe mobil beserta fiturnya. Mereka bahkan bisa mencobanya secara virtual di rumah masing-masing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, respon konsumen yang lebih signifikan antara 3D atau 360. Konsumen lebih memilih 3D dibandingkan 360 VR karena 3D menawarkan pengalaman yang lebih imersif daripada video 360 derajat. Dalam video 360, kamu tidak dapat mengubah perspektif atau sudut pandang. Kamu terikat pada batasan video. Jadi, misalnya kamu tidak dapat berjalan melihat sekeliling karena lingkunganmu terbatas pada batasan video. Namun, dalam virtual reality 3D, melihat dari perspektif yang berbeda sangat mungkin dan membuatmu bisa melihat apa yang ada di sekitar. Sama seperti di kehidupan nyata, kamu dapat memberikan kepala, bergerak, dan mengintip dari suatu sudut manapun. Untuk selanjutnya, apakah penerapan VR dan AR pada e-commerce mampu menghasilkan penjualan yang lebih besar dari toko fisik? Tentunya, dengan penerapan VR dan AR dapat menghasilkan peningkatan revenue karena memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, manfaat penerapan VR pada e-commerce ialah tingkat produk prototyping yang baru. Yang kedua, mengurangi perjalanan bisnis dan rapat bisnis yang efisien. Yang ketiga, VR dapat memberikan keunggulan kompetitif untuk bisnis. Yang keempat, periklanan e-commerce akan melihat sisi yang baru. Selanjutnya, manfaat penerapan AR pada e-commerce. Yang pertama, mengurangi pengembalian produk yang dibeli. Pengembalian produk terjadi karena dua hal. Pertama, karena produk cacat. Kedua, karena pelanggan tidak puas pada produk yang telah dibeli. Dalam masalah cacatnya, produk itu adalah masalah manufakturnya. Masalah lain yang berbeda, namun dalam masalah yang kedua, pelanggan merasa tidak puas dengan produk yang sudah dibeli. Tentunya e-commerce harus secepatnya menemukan solusi supaya mengurangi angka pengembalian produk. Untuk yang kedua, meningkatkan tingkat kepuasan konsumen. Tentu tidak semua e-commerce mempunyai aturan pengembalian produk dengan mudah. Bahkan bisa saja e-commerce tidak menyediakan aturan pengembalian yang sudah dibeli. Apabila seperti itu masalahnya, tentu saja tidak puasnya pelanggan pada produk yang dibeli tidak dapat dikelola. Bisa saja pelanggan akan mencari cara untuk memberi pendapat tidak jelas pada produk yang dibeli. Dan yang ketiga, memaksimalkan keuntungan perusahaan. Penyebab meningkatnya ialah karena penerapan teknologi augmented reality dalam e-commerce. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Gitu doang anjing. Padahal Udah nih.